Halo, kita kembali melanjutkan kuliah mekanika klasik setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi gaya sentral. Sejauh ini kuliah mekanika klasik secara umum sebagian besarnya eh, banyak membahas mengenai dinamika dari partikel. Apa yang saya namakan partikel di sini artinya adalah satu objek yang secara geometri bisa kita reduksi menjadi titik. Dia punya massa, tapi dia tidak punya distribusi massa, dan dengan demikian dia tidak punya bentuk geometri. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika, bukan hanya satu partikel, tapi dinamika dari system of particles. Jadi kita pun membahas kumpulan dari partikel, lebih dari satu partikel, yang membentuk apa yang kita namakan sebagai sistem. Nanti selanjutnya, di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang dinamakan sebagai rigid body, atau benda tegar, yang juga merupakan sistem dari atau kumpulan dari partikel-partikel. Oke, apa yang dimaksud dengan sistem partikel? Jadi saya mendefinisikan S ini saya gunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan yang kita namakan sistem multipartikel. Ini saya definisikan sebagai himpunan yang mencakup atau kita namakan sistem multipartikel di mana S ini mencakup multipartikel, lebih dari satu partikel, yang akan saya notasikan sebagai masing-masing partikelnya itu saya namakan sebagai P. Oke. Jadi di sini artinya ada P1, P2, P3, dan seterusnya. Ini merepresentasikan masing-masing P ini merepresentasikan satu partikel. Jadi P1 adalah posisi partikel pertama atau lokasi partikel pertama dan seterusnya. Dengan demikian, maka saya bisa tulis himpunan dari masing-masing partikel, jumlah partikel tersebut sebagai saya namakan PI. Saya bisa menulis seperti itu. Dan masing-masing partikel itu punya massa sendiri-sendiri. Bisa jadi sama, tapi secara umum tidak harus sama. Jadi masing-masing partikel ini punya massa. Saya notasikan massanya sebagai MI. I ini adalah indeks partikel ke I, artinya M1 adalah massa partikel pertama, M2 adalah massa partikel kedua, dan seterusnya. Oke, nah jadi yang saya namakan sebagai sistem itu adalah kumpulan dari partikel yang diparametrisasi oleh P, I, dan MI-nya. Jadi ketika saya berbicara mengenai sistem, yang saya namakan sistem adalah kumpulan objek yang diparametrisasi oleh dua notasi ini. Nah, secara lebih konkret, P, I ini menunjukkan posisi atau lokasi dari partikel, sehingga secara geometris kita bisa gunakan vektor posisi untuk merepresentasikannya.
Jadi secara umum artinya PI ini itu berkorespondensi dengan apa yang kita namakan sebagai RI. Tentunya vektor ya. Jadi ketika saya berbicara mengenai partikel, ada N buah partikel, masing-masing dilabel oleh P1, P2, P3, sampai Pn, maka secara fisis, keberadaan PI ini harus direpresentasikan oleh sesuatu yang bisa diukur, oleh sesuatu yang fisikal. Nah, sesuatu yang fisikal itu saya pilih sebagai posisi, vektor posisinya. Ini adalah position vector. Nah, karena kita berbicara mengenai dinamika dari sistem yang terdiri dari multipartikel, maka semua kemungkinan dari vektor posisi ini membentuk apa yang kita namakan sebagai configuration of the system, konfigurasi dari sistem. Oke. Oke, sebagai contoh saya akan mengambil ya paling sederhananya sistem itu berarti lebih dari satu partikel, saya ambil dua partikel untuk memudahkan. Saya punya sistem dua partikel, saya namakan untuk memudahkan. Oke, untuk karena cuma dua partikel maka saya punya P1 dan P2. Oke, saya punya sistem dua partikel, masing-masing saya label sebagai P1 dan P2. P1 dan P2 memiliki vektor posisi yang kita namakan sebagai R1 dan R2. Masing-masing didefinisikan sebagai vektor posisi partikel tersebut diukur dari titik acuan. Jadi saya definisikan titik acuannya secara umum, saya definisikan di luar dari sistem. Meskipun Anda punya kebebasan untuk memilih posisi awal atau titik acuan, kadang-kadang untuk bisa memudahkan Anda jika Anda membawa titik acuan ini ke dalam sistem atau menjadi berada pada berhimpit dengan posisi dari salah satu partikel. Tapi secara umum saya akan menaruhnya di luar. Jadi saya mengukur semua vektor posisi with respect to this origin with respect to the origin. Oke. Ini sistem sederhana kita. Ketika kita berbicara mengenai dinamika, maka artinya ada gaya-gaya yang bekerja di situ. Nah, secara umum, gaya dari suatu sistem dapat diklasifikasi menjadi dua. Gaya apapun yang Anda pernah kenal, itu dapat saya klasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya internal dari sistem, yang kedua gaya eksternal. Yang dimaksud dengan gaya internal adalah gaya interaksi antar partikel. Ya, misalnya kalau saya punya partikel tersebut bermassa, maka saya punya gaya gravitasi antar keduanya. Atau kalau kebetulan partikel tersebut bermuatan, maka saya punya gaya Coulomb antar keduanya. Apapun, saya tidak menspesifikasi interaksinya, tapi secara umum gaya internal berarti gaya interaksi antar partikel dalam sistem. Oke, nah saya akan menuliskannya. Jadi di sini saya punya R12 atau ya
Oke, R12 maupun R21 sama saja ya. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Nah, di sini saya memiliki yang namanya saya namakan G G21. Dan ini G12. G21 artinya adalah gaya tarik, bisa gaya tarik, bisa gaya tolak. Gaya yang dialami oleh partikel 1 akibat partikel 2. Sebaliknya, G12 adalah gaya yang dialami oleh partikel 2 akibat partikel 1. Nah, selain ini adalah gaya-gaya internal, ya. Kalau saya punya lebih dari 2 partikel, ya berarti Anda bisa ekstrapolasi. Masing-masing partikelnya akan memiliki interaksi dengan satu sama lain. Ya. Ini gaya internal. Selain gaya internal, saya juga memiliki yang namanya gaya eksternal. Gaya eksternal itu berarti adalah gaya yang diberikan atau gaya yang yang diberikan oleh kondisi di luar sistem, atau gaya yang diberikan oleh salah satu partikel dalam sistem keluar sistem. Jadi misalnya di sini saya punya gaya. Untuk membedakan antara gaya internal dan gaya eksternal, untuk gaya internal saya namakan G, untuk gaya eksternal saya namakan F, seperti biasa. Oke. Ini adalah gaya eksternal yang bekerja pada partikel 1, saya namakan F1. Demikian pula, saya juga bisa punya gaya internal yang bekerja pada partikel 2, saya namakan F2. Tentunya gaya internalnya tidak hanya satu, ya, masing-masing partikel tentunya bisa punya lebih dari satu gaya internal. Yang saya gambar di sini adalah resultan gayanya, ya. Jadi saya tidak peduli ada berapa, bukan gaya internal, gaya eksternal. Anda masing-masing partikel di sini bisa punya lebih dari satu gaya eksternal bekerja kepadanya. Tapi saya tidak peduli ada berapa, tapi semua gaya-gaya tersebut selalu bisa dicari resultannya. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah dalam diagram gaya ini adalah resultan dari gaya-gaya eksternal pada masing-masing partikel. Dan ini kebetulan saja gayanya tampaknya saling bertolak belakang, tidak harus ya. Gayanya bisa punya arah yang arbitrary, yang random. Jadi bisa saja F1 ke sana, F2-nya sana, ya. Bisa mengambil bentuk apapun. Tidak harus saling bertolak belakang dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari sistem partikel. Ya. Secara umum dinamikanya diklasifikasi atas dua jenis gaya, ya. Gaya internal, gaya yang interaksi antar masing-masing partikel, dan gaya eksternal. Bisa jadi gaya eksternal ini dihasilkan oleh partikel lain di luar sistem, ya. Misalnya gaya gravitasi oleh suatu sumber di luar sistem, ataupun misalnya gaya dorong atau gaya tarik dari luar sistem. Jadi saya hanya akan mengklasifikasi berdasarkan eksternal dan internal. Oke, sekarang kita sudah belajar mengenai hukum Newton. Berdasarkan hukum Newton ketiga, kita tahu bahwa gaya internal, gaya interaksi ini pasti bersifat mutual. Ya kan? Kenapa? Karena gaya internal by definition dia bekerja sepanjang arah vektor posisi yang menghubungkan antar dua partikel. Sehingga sifatnya pasti mutual. Dengan demikian, dari hukum 3 Newton, saya bisa menarik kesimpulan bahwa G12 ini minus dari G21. Atau secara umum, ya,
secara umum, karena saya berbicara tidak hanya dalam konteks dua partikel, yang contohnya dua partikel, tapi ini sebenarnya berlaku general. Bisa saya generalisir ke sistem n partikel. Maka saya akan tuliskan bahwa GIJ itu sama dengan minus dari GI. Apa itu GIJ? GIJ sama seperti ini adalah gaya yang dialami oleh partikel ke J akibat keberadaan partikel ke I. Ya. GJI adalah kebalikannya. Oke, ini dari hukum 3 Newton. Dan juga kondisi, ya ini juga konsekuensinya ya, bahwa GIJ dan konsekuensi GJI juga ini paralel dengan arah RIJ, ya. Tentunya ya, tentunya. Oke. Ya ini yang kita namakan sebagai konsekuensi dari hukum 3 Newton pada sistem partikel.